Terima kasih Ibu Meria yang sudah memandu kita pada pagi hari ini. Saudara dan saudariku, sahabat para pendoa LPF, kita hari ini melanjutkan seri spiritualitas Santa Teresia Avila dengan tema doa sebagai persahabatan dengan Allah. Sebagaimana kita tahu bahwa Santa Teresa dari Avila adalah guru doa, gelar yang diberikan oleh gereja kepada Teresa Avila. Dan dia dikenal dengan pengalaman-pengalaman doanya yang mendalam dan mengajarkan kepada gereja, kepada kita semua, bukan hanya kepada para karmelit, tetapi siapa saja yang mau mendalami hidup doa secara serius dan benar untuk berjalan di dalam jalan doa. Dan baginya, doa adalah sebuah persahabatan, sebuah persahabatan dengan Allah, sebuah usaha untuk menjadi sahabat. Yesus telah menjadi sahabat kita tentunya, sahabat yang setia. Tetapi dari pihak kita dituntut juga untuk bisa menjadi seorang sahabat yang baik. Dalam tradisi Teresiana dikatakan demikian, bagi saya doa bukanlah sesuatu yang lain selain menjalin persahabatan atau selain laku perbuatan yang membina persahabatan dengan Dia yang kita tahu mencintai kita. Memang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia agak susah kata tratar de amistad itu. Ya, paling kurang kita bisa mendekati dengan kata menjalin persahabatan atau membentuk persahabatan dengan dia yang kita tahu mencintai kita. Itu dalam buku hidup bab 8 nomor 5 atau artikel 5. Di sana dikatakan bahwa dalam definisi doa, menurut Santa Teresa ini memuat dua hal penting. Yang pertama yaitu kata tratar de amistad. Tratar de amistad berarti menjalin persahabatan, sebuah interaksi akrab penuh kasih. Inilah sebenarnya yang harus kita bina atau kita mulai di dalam doa-doa kita. Bagi Teresa, doa tidak pernah didefinisikan atau dimengerti sebagai sebuah ungkapan formal, tetapi merupakan sebuah ungkapan hati yang penuh kasih. Kita harus memulai doa kita dengan membentuk atau menjalin persahabatan terlebih dahulu yang akrab. Karena doa adalah sebuah dialog antara dua pribadi yang saling mengenal. Nah, inilah yang menjadi persoalan ketika kita tidak sungguh-sungguh mengenal dengan siapa kita sebenarnya sedang berbicara. Oleh karena itu, dalam permenungan-permenungan kita, seri pengajaran Santa Teresa dari Avila beberapa waktu lalu, saya memberikan 3 elemen dasar yang membantu kita bisa maju di dalam persahabatan dengan Allah. Kalau kita masih ingat, yang pertama adalah kelepasan. Tanpa kelepasan kita tidak akan bisa menjadi seorang sahabat yang bisa mengerti atau berusaha untuk memahami sahabat kita. Kalau hati kita masih melekat pada hal-hal yang sifatnya sementara atau menyenangkan diri kita, maka kita akan mengalami kesulitan untuk mewujudkan tindakan persahabatan atau tratar de amistad tadi ya. Dan menjalin persahabatan ini juga harus dipupuk atau dibentuk dengan kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati kita tidak akan mampu ya menjadi sahabat yang baik karena kita akan mendahulukan ego kita. Kita akan selalu meminta dimengerti tanpa bisa memahami atau mengerti pribadi sahabat kita. Dari pihak Yesus, sahabat yang baik, tentunya dia memahami kita. Namun seringkali kita tidak memahami apa yang menjadi kehendak Yesus di dalam diri kita atau di dalam hidup kita. Maka kita tidak akan bisa menjadi sahabat yang baik tanpa kerendahan hati. Di sana dalam kerendahan hati juga kita diajak untuk mau mendengar, bukan berbicara saja tapi mau mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus dan tidak menjadikan logika kita, kehendak kita menjadi tuntunan hidup kita, namun membiarkan Yesus yang menuntun hidup kita. Itulah kerendahan hati yang perlu kita bangun di dalam diri kita.
Dan yang terakhir, pada pertemuan permenungan seri yang paling terakhir, kalau tidak salah seri ke-9, kita melihat bahwa di dalam seri ke-9 itu ada cinta kasih yang perlu kita bangun agar persahabatan itu bisa terjalin atau menjadi baik. Persahabatan tanpa cinta kasih tidak akan pernah mewujudkan persahabatan yang sejati dan persahabatan yang intim. Karena cinta kasih adalah inti terdalam dari sebuah persahabatan. Apapun bentuk persahabatannya itu. Kalau kita mencintai, maka cinta itulah yang mengikat antara dua sahabat. Yang membuat kita mampu memahami, membuat kita setia, dan lain sebagainya. Itu teratar de amistad. Jadi definisi doa menurut Santa Teresa terdiri dari dua hal penting. Yang pertama teratar de amistad yang sudah kita renungkan bersama. Dan yang kedua, yaitu estando muchas veces tratando a solas. Artinya apa? Seringkali berbicara dalam kesendirian. Tiga elemen ini sangat penting. Seringkali berbicara dalam kesendirian, bukan beramai-ramai. Seringkali doa kita jatuh pada keramaian. Kalau tidak doa bersama, maka saya tidak mau berdoa. Nah, itu tidak bisa menjadi sahabat Allah atau sahabat Yesus melalui doa. Doa di dalam tradisi Teresa selalu mencakup dimensi keintiman, yaitu sendiri, antara dua pribadi. Lalu seringkali, artinya tidak putus-putus. Setiap saat, untuk bahasa sederhana supaya kita bisa memahami tentang seringkali, yaitu setiap saat. Artinya apa, saudara dan saudariku? Pikiran, hati, dan budi kita selalu terarah kepada Tuhan. Itu setiap saat. Saya tidak mengatakan bahwa tradisi doa Teresiana harus selalu memberikan waktu tertentu. Misalnya, jam sekian saya harus masuk ruang doa, jam sekian saya harus berdoa ini, jam sekian, dan sebagainya. Oke, doa itu bisa dipakai, cara-cara itu bisa digunakan untuk melatih kita agar memiliki disiplin dalam berdoa. Tetapi yang utama adalah perhatian dan hati kita, pikiran kita, budi kita, setiap saat terarah kepada Tuhan. Itulah yang disebut seringkali berbicara, berdialog, mengungkapkan hati kita. Bahkan kita bisa melihat dari pengalaman kita, mungkin Tuhan absen di dalam hidup kita satu hari. Kita tidak pernah memikirkan Tuhan, tidak pernah memberi perhatian kepada Tuhan yang hadir di dalam diri kita karena kesibukan misalnya. Maka doa Angelus 3 kali dalam sehari, 2 kali dalam sehari, 3 pagi, 12:06, 6:12:06 itu mengingatkan kita untuk ada Tuhan yang sedang berjalan bersama kita. Di awal hari jam 6 kita berdoa Angelus atau Ratu Surga kalau masa Paskah. Di situ hanya mau mengingatkan dalam disiplin rohani itu bahwa kamu sedang berjalan bersama Tuhan di awal hari, di tengah hari, dan menjelang akhir hari. Teresa menekankan dua hal penting, yaitu persahabatan dan kesadaran akan kasih Allah. Tanpa kesadaran, orang tidak bisa berdoa dengan benar atau berdoa dengan baik. Saudara dan saudariku yang terkasih, bagi Santa Teresa, doa adalah relasi yang sifatnya personal. Tidak perlu dipamerkan, ya, tidak perlu digembar-gemborkan, tetapi doa adalah sebuah relasi pribadi, perjumpaan pribadi. Teresa menekankan bahwa doa bukan hanya kewajiban. Itu kita sering jatuh doa pada kewajiban dan rutinitas rohani. Atau sebagai sebuah penghiburan, rekreasi. Doa lebih penting daripada semuanya itu. Daripada mencari perasaan tenang, mencari perasaan ini, mencari kelepasan, mencari mujizat, mencari apa. Doa bukan sebuah pencarian seperti itu. Doa adalah sebuah perjumpaan, melebihi dari kewajiban, kebutuhan, dan rutinitas rohani. Dalam doa kita hadir di hadapan Allah, saudara-saudariku, bukan sebagai orang asing, maka tadi butuh mengenal dengan baik, melainkan sebagai seorang sahabat. Sebagaimana persahabatan membutuhkan waktu, keterbukaan, dan kesetiaan, demikian pula dengan doa. Seorang sahabat sejati adalah tempat kita bisa membuka hati tanpa pura-pura.
untuk bisa mempercayakan diri kepada seseorang sebagai sahabat, maka butuh relasi yang intim di mana kita tahu kita mencintai dia dan kita mempercayakan diri kita tanpa pura-pura. Teresa mengajak kita untuk menghadirkan hati kita yang apa adanya di hadapan Tuhan, entah dalam kegembiraan maupun dalam kesulitan, terbuka, membuka diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Doa adalah sebuah kesadaran menurut Santa Teresa, kesadaran akan Allah yang tinggal di dalam diri kita. Kalau kita sampai pada kesadaran itu, maka sebenarnya kita bisa mulai untuk masuk dalam doa yang serius atau doa yang dewasa, yang cukup baik. Doa yang berkualitas kalau kita sampai pada sebuah kesadaran akan Allah yang hadir di dalam diri kita. Bisa merasakan bahwa Allah itu ada di dalam diri saya, di dalam batin saya. Dalam puri batin, Teresa menggambarkan jiwa manusia itu seperti sebuah puri atau kastil dengan banyak ruangan, di mana di pusat terdalamnya Allah sendiri berdiam. Doa itu adalah jalan masuk. Jadi intinya bukan doanya itu. Doa itu adalah sebuah jalan untuk menuju pusat puri, menuju persekutuan dengan Allah yang hadir di dalam batin kita. Persahabatan dengan Allah berarti menyadari kehadirannya. Doa adalah sebuah kesadaran, itu sesuatu yang tidak bisa ditawar. Kalau kita berdoa tanpa kesadaran, maka kita tidak akan sampai pada doa yang otentik, pada doa yang sungguh-sungguh mendalam. Persahabatan dengan Allah berarti menyadari kehadirannya. Kita bisa melihat bahwa untuk bisa bersahabat dengan Allah, maka kita perlu menyadari kehadirannya yang stabil atau yang konstan di dalam jiwa kita. Dan dari sana kita membangun relasi yang akrab. Nah, tanpa kesadaran kita tidak akan mampu membangun atau merajut relasi yang akrab dengan Tuhan. Semakin kita masuk dalam doa, semakin kita belajar bahwa Allah bukan jauh di langit yang tidak bisa kita jangkau atau kita gapai, melainkan Dia dekat dan intim serta bersahabat dengan kita. Doa bagi Teresa adalah sebuah dialog kasih. Dalam persahabatan sejati ada sebuah dialog, bukan monolog. Nah, ini sering kita jatuh pada doa yang monolog. Kita berbicara tanpa memberi kesempatan untuk mendengarkan suara Tuhan. Teresa mengajarkan bahwa doa harus mencakup dua gerakan. Gerakan kita berbicara kepada Allah dengan hati yang jujur seperti berbicara kepada seorang sahabat yang dekat, dan gerakan kita mendengarkan suara Allah yang menjawab dengan cara yang halus, sering melalui keheningan, permenungan, keheningan, ya. Melalui sabda Tuhan, kitab suci yang kita renungkan atau kita baca, atau melalui suara batin kita, suara hati kita. Allah berbicara di sana. Doa bagi Santa Teresa adalah saling memberi. Kita mempersembahkan hati kita kepada Allah, dan Allah sendiri memberikan dirinya kepada kita. Lalu doa yang demikian akan berbuah atau menghasilkan buah-buah yang baik untuk hidup kita. Paling kurang ada 3 buah fundamental atau 3 buah dasar yang akan membantu kita untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Yang pertama adalah keteguhan dalam penderitaan. Buah dari doa sebagai persahabatan adalah keteguhan dalam penderitaan. Kita ingat, saudara-saudaraku, bahwa hidup kita di dunia ini tidak hanya senang saja, tetapi sering kita ditantang melalui penderitaan. Merangkul penderitaan seperti Santa Teresa anak-anak Yesus sebenarnya menjadi sebuah sekolah yang membantu kita untuk menjadi dewasa di dalam persahabatan kita dengan Allah. Seorang sahabat sejati selalu hadir, demikian pula Allah yang menjadi kekuatan kita di dalam penderitaan tadi. Itu adalah buah dari doa. Ketika kita mampu tetap setia di dalam penderitaan, teguh, tidak goncang imannya, tidak hancur hidupnya, itu adalah sebuah rahmat yang diberikan dari buah doa sebagai sebuah persahabatan. Allah yang sejati, Allah yang kuat yang menjadi sahabat kita. Lalu yang kedua adalah transformasi hidup. Semakin kita akrab dengan Allah, kita berubah menjadi serupa dengannya.
dalam kasih dan kerendahan hati. Dan yang terakhir adalah kesetiaan. Doa melatih kita untuk tetap dekat dengan Allah, bahkan saat kering dan gelap. Sebab persahabatan sejati bertahan melampaui perasaan sesaat. Santa Teresa membantu kita melalui doa sebagai persahabatan ini, menjadikan bahwa setiap pendoa yang baik, setiap pendoa yang sungguh-sungguh menjadi sahabat Allah, dia akan mampu keluar dari dirinya sendiri, mengatasi kesulitan atau mengatasi tantangan-tantangan dalam hidupnya, kelemahan-kelemahannya, untuk setia kepada Allah. Karena Allah sudah lebih dulu setia, selalu mendampingi kita. Bahkan di saat yang gelap, di saat hidup kita dalam keadaan yang susah, sulit, tidak bisa melihat jalan kemana kita mau pergi. Tetapi kesetiaan Allah membantu kita, menuntun kita, langkah demi langkah untuk keluar dari situasi gelap itu. Dan sebagai kesimpulan, Santa Teresa dari Avila mengajak kita untuk melihat doa bukan sebagai sebuah kewajiban formal, tetapi sebagai persahabatan akrab dengan Allah. Doa adalah saat kita menyingkapkan hati kita kepadanya, mendengarkan Dia, berjalan bersamanya. Seperti sahabat sejati, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tugas kita hanyalah menyediakan waktu, ruang, dan hati yang jujur untuk bersahabat dengan Dia. Dengan demikian, doa sebagai persahabatan akan membantu kita untuk masuk lebih mendalam di dalam misteri hidup kita, mengenal diri kita dengan baik, mengenal Yesus dengan lebih baik, dan kita bisa mengenal sesama kita sebagai saudara dan hidup di dalam cinta kasih bersama dan berjalan di dalam persaudaraan yang konkret, yang real, yang otentik, yang membantu kita untuk bisa memiliki kualitas hidup yang baik atau transformasi diri menjadi serupa dengan Allah sendiri yang mengasihi kita. Terima kasih, itu saja yang bisa saya bagikan pagi ini. Semoga dengan doa sebagai persahabatan dengan Tuhan, dengan Allah, dengan Yesus membantu kita untuk semakin berdoa lebih baik dan memiliki kualitas iman yang lebih dewasa. Kemuliaan adalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saya kembalikan.